Ya, Shalom Bapak Ibu semua yang ada di PMC New York, yang ada di Zoom ini tentunya juga yang ada di platform YouTube dimanapun Bapak Ibu berada. Ini di New York sudah malam, jadi sebentar lagi mesti ke tempat peraduan yaitu untuk tidur kan. Kita di Indonesia sudah bangun karena kita bukan bangsawan. Kalau bangsawan itu bangsa Tangiawan ya. Jadi ya itu bahasa Jerman yang suka pada bangun siang ya. Nah, thank you untuk kepercayaan sekali lagi Pastor Yongki dengan semua tim yang ada di PMC New York tentunya ini sebuah kepercayaan buat saya. Nah, kita langsung saja untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya pun terus belajar. Ya, tadi menurut saya itu power statement sebelum Ibu Fani berdoa bahwa saya percaya firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Saya itu apa sih namanya? Kalau nggak salah itu kata-kata itu awalnya muncul dari I think papahnya Joel Osteen ya, namanya siapa? John Osteen. Kalau nggak salah itu saya sudah dengar ini puluhan tahun yang lalu dan itu statement itu sangat memberkati sekali. Itu memang harus kita renungkan di dalam hati kita. Nah, izinkan saya hari ini itu coba sharing soal kita belajar dari satu orang namanya Gehazi. Ya, kita kan biasanya kalau baca Dua Raja-Raja, Second Kings itu chapter 5, kita fokusnya biasanya ke Naaman atau mungkin Elisa. Oke, mereka orang-orang yang sebagai tokoh utama dalam narasi ini ya di Dua Raja-Raja pasal 5. Bapak Ibu nanti baca ayat pertama sampai selesai supaya narasinya Bapak Ibu bisa penuh dapat ya. Tapi nanti saya akan baca mulai ayat 20 ya sampai mungkin ayat 27 saja. Dari situ nanti kita akan belajar beberapa hal yang kita perlu kita cermati. Nah, apa pembelajaran yang kita belajar dari seorang namanya Gehazi? Ya, sebab dia punya potensi sebetulnya. Ya, peralihannya adalah transgenerational blessing atau transgenerational influence-nya adalah dari Elia kemudian ke Elisa. Elisa sebetulnya sangat potensial sekali untuk turun ke Gehazi. Ini nggak main-main karena ini adalah jubah keimamatan, Bapak Ibu ya. Ini jubah keimamatan, jubah pelayanan. Kita tidak boleh main-main dengan jubah. Ya, sebab jubah itu adalah lambang dari the glory of God sendiri. Ya, kita tahu itu ide awalnya waktu Adam jatuh ke dalam dosa ya di Eden, apa yang terjadi? Ya, kemudian kan mereka coba menyemat tubuh mereka yang begitu mereka sadar mereka telanjang karena makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kemudian Tuhan memberi pakaian buat mereka, yaitu dari domba yang kemudian dikuliti. Nah, ini kan sebetulnya konsep dari Evangelion. Ya, ini adalah Evangelion. Ini adalah gambaran dari penebusan yang pertama. Jadi Injil itu sudah ditulis sebetulnya di kitab Kejadian itu. Kalau Bapak Ibu cermati, ya. Itu kemudian kan kita tahu bahwa tipologi itu ada di kitab Perjanjian Lama, tapi antitepnya itu selalu di Perjanjian Baru. Nah, itu kan gambaran dari penebusan Kristus yang kemudian disebut dengan the Lamb of God, dia domba Allah ya, kita tahu itu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan jahit sendiri ya Tuhan jahitnya canggih, udah lebih canggih dari semua mesin jahit yang ada sekarang ya, diukur krek jadi udah. Ya, kita coba imajinasi lah, kalau baca Alkitab Bapak Ibu mesti berimajinasi untuk Bapak Ibu mendapat gambaran. Ya, kita mesti berimajinasi karena itu yang disebut oleh Einstein kan bahwa the power of imagination. Itu penting, imajinasi kita harus penting ke sana ya, Bapak Ibu. Nah, ya setelah itu saya mungkin imajinasi saya agak liar, mata Tuhan tiba-tiba keluar api cat gitu, das gitu. Dagingnya kebakar. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya mungkin yang diceritakan Adam ke dua anaknya Kain dan Habel. Cuman bagi Kain itu cerita kayak biasa saja. Oh, ceritanya keren ya. Wes keren aja. Kan banyak orang suka dengar khotbah, "Wih, keren ya." Tapi Habel enggak. Habel merenungkan dan memikirkannya.
Karena mungkin kan, waktu mereka lagi ngumpul, habis makan kan, Kain Habel tanya, Papa Mama, kita ini lahir dari siapa sih sebetulnya? Kan nggak ada manusia lain. Oh, lahir dari ibumu. Dari ibumu, ya kan? Nah, Papa Mama lahir dari mana? Nah, kita lahir dari Tuhan. Dulu kita tidak tinggal di sini, kita itu tinggal di Eden. Cuman mbokmu ini loh, mamamu ini loh. Mamamu ini digoda sama kunyuk itu, si kunyuk. Setan itu. Mbokmu ini digoda. Ya, tapi saya digoda juga bapakmu menengahi, bapakmu diam. Bapakmu itu diam saja saya digoda. Ya, lah waktu lihat buah itu kok seger banget memang, seger sekali. Jadi memang saya makan tuh seger. Nah, ini mbokmu ini masalahnya kan, saling menyalahkan itu ya. Digoda sama ular, nah itu kemudian makan. Begitu makan, ya tapi bapakmu juga saya kasih mau juga itu ya itu ya. Jadi dialog begitu Bapak Ibu, imajinasi saja. Ini bisa benar atau benar banget lah ya. Jadi narasi saya, imajinasi saya ini bisa benar atau benar banget. Ya, kan ini nggak sesat kan Bapak Ibu. Kan kehidupan nyata aja real kan, yang nggak woi apa begitu mesti worship dulu, berinding dulu kan enggak. Biasa aja nih, ini dialog antar keluarga kayak kita habis makan kan ya, kaki mungkin naik sedikit atau ya sendawa panjang gok begitu sambil ngobrol kan. Bapak Ibu biasa saja ini hal yang simple aja. Nah, Bapak Ibu begini, cuman begini, begitu kita sadar telanjang, Tuhan itu jahitin kita itu jubah. Nah, itu jubah itu yang membuat kita itu kemudian, tadinya kita telanjang, tapi nggak rasa malu, sebab kemuliaan Tuhan ada pada kita. Nah, jubah itu penting banget, karena jubah begitu hilang, status identitas begitu jadi hilang. Ya, dulu tradisi Ibrani, mungkin sampai sekarang ya, saya nggak terlalu tahu, tapi kalau satu orang tua suruh anaknya melepas jubah, itu artinya status anaknya hilang dan dia tidak dapat warisan. Ya, Bapak Ibu kalau baca di kitab Keluaran misalnya ya, dan seterusnya, Harun itu beberapa kali berbuat dosa, tapi nggak mati. Yang lain sudah mati. Tapi begitu jubahnya Harun dicopot Musa, langsung meninggal dia. Ya, karena ini jubah ini penting kan, jubah misalnya anak yang gila pulang, dikembalikan jubahnya. Jubah Yusuf. Nah, jubah ini talking about itu kan, keimamatan, ini bicara tentang keimamatan penting. Nah, kembali dari Elisa itu jubahnya harusnya ke mana namanya, ke Gehazi. Saya enggak ngomong Bapak Ibu mesti jaga jubah-jubah begitu, bukan. Ini kan gambaran dari the glory of God, kemuliaan Tuhan. Penting ya, jangan sampai hilang. Sebab itu identitas kita. Nah, Gehazi kehilangan itu kenapa sih? Saya belajar ya. Nah, arti kata Gehazi itu artinya begini, melihat di lembah. Itu arti nama Gehazi. Ya, harusnya melihat di gunung. Kalau melihat di lembah itu pendek. Saudara kalau ada di lembah, melihat ya pendek. Yang saudara lihat nanti batu-batu, yang saudara lihat ya pendek wong di lembah. Nah, di lembah kekecewaan, di lembah duka, di lembah apalagi? Ya, di lembah kesepian ya, di lembah apa, makanya jangan ada di lembah, mesti harus ada di Bukit Sion. Kalau kita ada di atas kan penglihatannya panjang lebar tak terbatas. Ya, ini gambaran ya Bapak Ibu ya, gambaran. Nah, makanya Paulus berkata, terangi mata hatiku Tuhan. Itu Efesus 1 kan. Supaya itu aku bisa melihat betapa kayanya, betapa besar, betapa hebatnya kuasamu. Ya, Efesus 1 ayat 18 sampai seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat itu. Terangi mata hatiku. Sebab ini penting, Bapak Ibu ya. Apa yang kita lihat kan mempengaruhi hidup kita. Ya, jangan lihat hidup itu dari uang, itu terbatas. Jangan lihat hidup dari mengandalkan manusia, itu terbatas. Jangan hidup itu melihat dengan pandangan jasmani kita, itu terbatas dan itu membuat kita ketakutan. Nah, Gehazi itu artinya melihat di lembah. Ya, ini namanya saja sudah memberi kita sebuah imajinasi bahwa memang ya berat kalau kita melihatnya di lembah. Yang Tuhan mau kan sekali lagi melihat di atas bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Nah, kita bacalah ya ayat-ayat ini.
Jadi narasinya sebelumnya kita tahu ya, sebelum nanti mungkin Kasih atau Pak Yongki keluarkan ini, Naaman ini Raja Aram. Tapi kemudian kena penyakit. Nah, kita coba lihat, akhirnya dia sembuh, dan kita coba akan lihat ayat 20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Sampai ayat 27, kita langsung baca aja dulu. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia. Dia berkata, selamat. Kemudian ayat 22, jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. 23, Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Ayat 24, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Ayat 25 berkata, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya mendapatkan kau? Maka sekarang kau telah menerima perak, dan dengan itu memperoleh kebun-kebun buah zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan pada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin. Buat firman Tuhan. Oke, kita coba merenung beberapa hal. Saya tadi sudah katakan, Gehazi kehilangan jubah karena ujung cerita ini menyedihkan. Ya, sementara seperti Kain tidak menangkap pewahyuan yang bapaknya berikan. Sementara Habel merenungkannya. Makanya kemudian, ya saya baru sadar, kenapa Habel kemudian memelihara kambing domba. Padahal aneh zaman itu. Kalau Bapak Ibu baca Imamat 2, sebelum air bah itu orang enggak makan daging. Enggak makan daging. Orang makan daging setelah zamannya air bah. Tapi enggak tahu Habel itu bisa menangkap revelation ini. Oh, ternyata bapakku sama mbokku itu selamat karena kemudian dipenuhi atau dibuatkan jubah dari kulit domba yang notabene itu gambaran dari the Lamb of God. Nah, hal yang sama, Gehazi ternyata mengalami tragedi karena dia kehilangan jubah ini dalam kehidupan. Ya, saya sekali lagi nggak ngomong fisik ya, Bapak Ibu nggak perlu pakai jubah lah kemana-mana. Nanti diketawain kalau di New York atau di mana gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari kemuliaan Tuhan. Nah, kita sudah tahu ceritanya, Naaman itu waktu itu adalah panglima dari negara superpower, mulai sekarang kayak Amerika atau China lah ya. Ini panglima hebat, tapi kena masalah sakit kusta. Nah, yang luar biasa, pembantunya, asisten rumah tangganya, seorang gadis berkata, ke Samaria dong, Ibu. Itu di Samaria itu Tuhan nanti bisa disembuhkan. Seorang nabi hebat namanya Elisa. Datanglah dia ke Samaria, rombongannya hebat, bawa banyak persembahan hebat. Tapi yang luar biasa, apa yang terjadi? Elisa tidak mau temui orang ini. Dia suruh asistennya, I think bukan Gehazi kali. Suruh dan berkata, tolong benamkan dirimu 7 kali di Sungai Yordan. 7 kali, tas. Nah, itu ide awal gambaran atau ide awal baptisan. Sebab itu yang disebut menenggelamkan diri, baptiso. Jadi baptisan awalnya ada di 2 Raja-Raja 5 itu kalau Bapak Ibu lihat ya. Ditenggelamkan itu, baptiso itu ide awalnya ada di situ tuh ya. Kemudian kita tahu Yesus lakukan itu juga waktu dia kemudian ketemu John the Baptist ya, ada di kitab Lukas maupun yang lainnya. Nah, dari ini Bapak Ibu, saya coba tarik, kita belajar apa dari Gehazi? Ya, perenungan biasa saja. Saya berharap Bapak Ibu menangkap ini. Sebab begini, ada orang awalnya itu tulus, ada orang awalnya baik, tapi dalam perjalanan bisa melenceng, Bapak Ibu. Nah, itu perlu kita cermati. Ya, saya belajar banget Bapak Ibu ya.
Kita ini dari awal pelayanan tulus-tulus, murni-murni, atau dalam pekerjaan, bisnis kita ini awalnya berprinsip dengan firman. Tapi begitu dalam perjalanan digoda uang, kekuasaan, kesombongan, nah itu orang bisa berubah. Nah, itu mesti perlu cermati ya. Hopefully yang ada di BMC New York ini betul-betul kita bisa sampai finishing well dengan betul-betul takut akan Tuhan. Yang mau katakan amin? Ya, yang di YouTube juga, yuk kita ini mesti harus konsisten sampai menyelesaikan semuanya dengan benar dalam takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang sebetulnya kita belajar dari GASI? Yang pertama adalah ini, GASI itu sebetulnya sedang mencoreng sebuah prinsip penting, bahwa begini, uang, kekuasaan, jabatan itu tidak bisa menolong orang kecuali kemurahan Tuhan. Ya, jadi dia sedang berurusan dengan hal yang sangat very important menurut saya ya. Karena dia itu sedang mencoreng atau mengganggu sebuah prinsip bahwa jabatan Naaman, uangnya Naaman, atau kekuasaannya Naaman itu nggak bisa tolong dia loh. Kalau Tuhan tidak bermurah hati pada Naaman. Ya kan? Makanya Bapak Ibu kalau nanti baca ayat-ayat di atasnya, ya kenapa sih Elisa kok tidak mau menemui Naaman? Elisa bukan sombong, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, ini kan panglima besar. Ini orang tidak percaya Tuhan. Ini orang kafir lah, goyim. Kalau bahasa Ibraninya itu orang kafir, goyim bukan bangsa pilihan. Tapi memang Tuhan kasih kemenangan, aneh ya. Makanya kemenangan itu tidak mungkin datang dari yang lain, hanya dari Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat awal, itu Tuhan itu selalu memberi kemenangan pada Naaman. Jadi aneh kan? Ya, dia menang terus karena Tuhan. Makanya kita itu tidak mungkin menang kalau tidak bersama Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Jadi kemudian begitu dia datang, Elisa tidak mau temui dia. Sekali lagi Elisa nggak sombong loh. Elisa tuh lagi ngajar begitu. Ya, supaya Naaman itu nggak sombong. Bahwa hartamu, kedudukanmu itu nothing. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ya, dia lagi ngajar itu sebetulnya. Ya, makanya yang dia suruh asistennya, namanya siapa saya nggak tahu. Mungkin Pastor Yogi lebih tahu lah dari saya ya. Namanya siapa kan kita nggak tahu itu, di situ nggak disebut Pastor Yogi ya. Jadi dia ngomong sama anak rohaninya ya, kalau bahasa sekarang anak rohani atau diakennya lah kalau ada di gereja. Ya, temuin Naaman itu, kasih tahu dia. Benamkan diri saja di Jordan River selama 7 kali. Nah, kita tahu 7 itu angka sempurna. Ya, jadi kalau membenamkan diri itu mati secara sempurna itu kan baptiso. Kamu mesti mati, kamu egomu mati. Ya, kamu mesti berani yang disebut dengan kenosis, punya kehambaan, nothing kamu, bahwa jabatanmu toh nggak bisa tolong kamu kan. Ya kan? Ternyata ya coba uangmu nggak bisa tolong kamu. Berapa banyak orang sekarang coba sakit berobat dengan uang banyak, toh nggak sembuh juga, ada juga. Ya kan artinya bahwa itu yang sedang diajarkan oleh Tuhan lewat Elisa kepada Naaman. Jadi pembelajaran bagus banget supaya orang ngerti kemurahan Tuhan itu jangan disepelekan, Bapak Ibu. Ya kita semua tahu lah. Ya saya makanya suka lagu lama itu kan, kemurahanmu lebih dari hidup. Saya nggak tahu, Bapak Ibu mungkin hafal lagu itu ya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bayangkan, itu songwriter-nya memang hebat itu. Itu perenungannya dalam. Bahwa kemurahan itu lebih dari hidup. Wah, artinya kalau sudah kemurahan lebih dari hidup itu berarti wah hebat banget ini kemurahan ini. Ya, tapi memang kemurahan itu apa sih? Kemurahan itu kan begini. Yang memberi tidak punya kewajiban, yang menerima tidak punya hak. Jadi yang memberi Tuhan itu tidak punya kewajiban untuk memberi. Tapi kita yang menerima nggak punya hak untuk menuntut. Ya kan? Itu kan dalam banget itu. Jadi yang memberi ini nggak punya kewajiban untuk memberi sebetulnya. Kita yang diberi itu nggak punya hak untuk menuntut. Oh, kita sudah jatuh dalam dosa kok. Kita mau menuntut apa? Oh, memang kita ini udah jahat kan. Punya genetik dosa. Alkitab katakan itu. Bukan apa kan akibat kejatuhan Mbah Adam dan Mbah Hawa itu kan.
Ya kan, Opa Adam dan Opa Hawa itu kan. Kita Oma Hawa maksudnya ya. Opa Hawa lagi nanti jadi LGBT, ini bahaya itu ya. Enggak, maksudnya Opa Adam dan Oma Hawa. Tadi saya salah sebut saja ya. Tapi memang betul kan, yang menerima nggak punya hak, yang memberi tidak punya kewajiban. Nah, itu yang disebut dengan kemurahan. Kemurahan itu begini, saya tidak mampu, tapi bisa mampu karena Tuhan memberi kemampuan. Makanya kalau orang sombong susah menerima ini. Karena orang sombong selalu berkata, gua, saya ini, aku ini, me ini, myself ini. Selalu begitu, nggak bisa, Bapak Ibu. Makanya ini pembelajaran yang tidak gampang sebetulnya, yang sedang diajarkan. Loh, kalau Bapak Ibu ini misalnya ada dalam kedudukan seperti Naaman, nggak mudah untuk terima ini. Nggak mudah untuk terima ini. Oh ya, makanya waktu Elisa suruh dia membenamkan ke Sungai Yordan, kan dia marah. Dia marah banget loh. Nah itu tuh, ketahuan aslinya keluar. Begitu digencat begitu, jadi jantung utamanya dia digencat, itu langsung keluar semua, membludak apa yang di dalam. Emang gua ini siapa? Ini dengan bahasa saya. Setidaknya keluar dong dia, hormati saya dong, hargai saya. Makanya kadang-kala pendeta-pendeta mesti perlu shock terapi juga, pengusaha-pengusaha. Iyalah, perlu sekali-kali dibegitukan supaya kita ngajarin mereka supaya enggak, ya ada juga pengusaha baik lah, tapi kan kadang-kala kalau orang sudah kan belum lama saya dengar cerita ada pendeta jatuh. Ya, saya dengar. Lalu cerita ini pengusaha-pengusahanya ini dulu di situ, sekarang udah keluar ke gerejanya teman saya. Wah, teman saya bilang, kamu ini dapat berkat atau apa, sebenarnya hati-hati loh, tetap dimuridkan loh. Nah, siapapun datang ke gereja harus dimuridkan, siapapun dia harus jadi murid. Kalau tidak jadi murid ya percuma. Iyalah, muridkan. Saya udah pada titik itu tegas Pastor Yongki, karena ini tidak main-main. Siapapun, mau pejabat, mau siapa saja, mau menteri, mau CEO, datang muridkan. Mereka harus dimuridkan. Semua orang harus jadi murid. Sebab kalau enggak nanti percuma. Jadi orang Kristen tapi enggak jadi murid Tuhan. Ya buat apalah. Nanti nyercokin terus, nanti karakter tidak berubah, Bapak Ibu. Ya maaf ya, saya cukup tegas soal ini, karena ini kita kan di kerajaan yang tidak main-main, Bapak Ibu. Kita ini persiapan kekekalan, Kita bukan lagi main-main kekristenan, ini kita lagi preparation for the eternal life. Bayangkan. Kita ini persiapan pada kekekalan, kita enggak sedang bercanda ini dalam kehidupan. Ya, ngobrol pendeta itu, saya ngomong ini, kalian juga yang memberi kontribusi sih. Masa pendeta disewakan jet pribadi, pendeta disewakan helikopter, pendeta disewakan limousine, pendeta disewakan apa? Kamu juga yang bikin masalah, diam semua. Mereka orang tak ngomong gini, Pak Robin kok berani? Ya, beranilah, enggak punya kepentingan kok. Iyalah, orang nggak punya kepentingan dia tajam saja, tapi nggak marah, cuman kasih tahu aja sambil ketawa saya. Ketawa. Iyalah, siapa nggak enak begitukan. Saya kalau dibegitukan terus enak, Bapak Ibu. Naik first class itu enak loh, apalagi Singapore Airlines enak itu. Naik limousine, saya pernah naik limousine top 3 kali saya naik limousine. Panjang, Bapak Ibu. Itu kayak mafia mau sidang di dalam, Bapak Ibu. Bayangkan. Padahal saya tetap nenteng kantong kresek, Pak Yongki. Tetap katrok deso. Sampai supirnya bingung. Ini naik limousine kok pakai kantong kresek. Ya, tetap aja katrok kan. Cuman saya nggak posting-posting di Instagram. Malu saya. Pernah juga lah, pernah lah. Gitu-gitu pernah lah, Bapak Ibu. Pernah. Jangan ngejek saya, pernah juga begituan, Bapak Ibu. Tapi kan ngapain mau di... Nah, maksud saya begini, Bapak Ibu. Elisa lagi mengajar pada Naaman. Lu jangan sombong. Kamu nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Coba bayangkan. Ini kan pembelajaran bagus banget. Tujuannya apa? Supaya karakternya Naaman berubah. Itu. Ya kan? Bahwa kemurahan Tuhan itu hebat loh, Bapak Ibu. Loh, Naaman itu, Bapak Ibu. Coba kan,
Tuhan ngajarnya dari awal apa? Lewat gadis tanpa nama. Ya, mungkin dia terdesak karena sakit, nggak ada yang menyembuhkan, akhirnya malu. Mungkin mau ya. Istrinya mungkin rayu-rayu. Udahlah, Pak. Siapa dia nih? Ini jongos ini. Nah, nggak ada nama lagi gadis ini. Aku tahu ini dari Israel. Dia itu bangsa yang aku taklukkan, kalah lagi. Tapi saya yakin istrinya, ini imajinasi lagi. Bisa benar atau benar banget. Sekali lagi, bisa benar atau benar banget ya. Kan istrinya berkata, sayang, sudahlah, dengerinlah, rendah hatilah kamu. Kamu memang panglima hebat, gampang menaklukkan musuh, berperang, mahir menggunakan pedang, tombak, lembing. Kamu jago. Tapi kan kamu sakit. Dan orang tidak mau dekat kamu, takut ketularan. Kan kusta itu ngeri, Bapak. Itu aib, Bapak Ibu. Ya, mungkin dia terpaksa dalam tanda petik. Nyampe di Samaria, dipikir disambut drum band, gombrang. Dipikir disambut apalah, parade apa ya, pakai banner-banner, pakai apa, mungkin disambut apalah gitu, tarian-tarian apalah Jawa atau apa, gamelan atau apa kalau ada waktu itu, Bapak Ibu ya, wah mungkin seruling atau nggak disambut terus gini. Elisanya ngomong, temui Naaman. Marahlah dia. Tahu Bapak Ibu dia berkata, setidaknya kan dia keluar, gerak-gerakkan tangannya loh, coba bayangkan. Doa saja pendeta mau diatur loh sama ini. Aduh, memang kehidupan ini luar biasa ya. Memang ini bahaya Bapak Ibu. Kalau ini sarangeo, tapi kalau sudah begini digosok-gosok. Nah, itu artinya lain. Bapak Ibu kalau foto begini bagus itu. Tapi kalau foto udah mulai begini-begini, nah itu lain lagi itu Bapak Ibu ya. Sarangeo atau itu duit ya, duit ini. Jadi kita kalau foto begini nggak apa-apa, tapi kalau udah foto begini-begini, nah itu lain itu Bapak Ibu ya. Berarti mesti dibayar itu fotonya. Bapak Ibu yang luar biasa, coba mau doa saja diatur. Memang, orang itu kadang kalau sombong memang suka ngatur-ngatur, suka apa ya. Hopefully di sini nggak ada lah ya. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Akhirnya terpaksa mau. Kan asistennya lagi nih. Orang seperti ini perlu dikaplok sih, perlu dipukul. Kaplok itu bahasa Jawa, itu bahasanya kita lah. Saya Pastor Yongki Kesia mungkin masih tahu lah walaupun sudah di New York ya. Perlu dikaplok. Tuhan, walaupun ngomong gini, Tuhan kalau disuruh melakukan yang berat kan mau kan Tuhan. Apalagi ini cuma tenggelam di sungai. Apa susahnya sih Tuhan? Tuhan mungkin suruh naik gunung, masuk lembah, masuk bukit. Mungkin Tuhan mau kan. Ini cuma tenggelam. Terpaksa juga dalam tanda petik. Tapi nggak apa-apa dia lakukan. Tenggelam, blom, 7 kali. Keluar kulitnya kayak bayi. Sembuh. Nah, dia datang ke Elisa. Nah itu Elisa baru menemui dia. Karena dia tahu karakternya sudah dihabisi. Tuhan itu mau ditemui orang-orang memang yang karakternya memang benar. Ya, saya berharap ini menjadi sebuah perenungan pewahyuan. Tuhan itu mau kan gambaran kemuliaan waktu itu ada di Elisa. Ya kan? Dia manusia, tapi itu gambaran kehadiran Tuhan. Saya bilang gambaran loh, bukan Elisa Tuhan. Gambaran kemuliaan Tuhan itu ada di Elisa. Begitu dia berubah. Makanya kan dia saking takutnya ngomong gini. Nanti ya kalau tuanku ke dewaku, nggak apa-apa ya aku temenin ya. Karena kan aku harus submit. Nah, Elisa kan pandangannya, paradigmanya bukan kayak orang-orang paradigma yang terkungkung. Gak apa. Yang penting hatimu tidak menyembah dewa itu. Ya kan? Makanya dia minta itu kan. Sebagai tanah buat apa? Itu kan tanah lambang daripada itu tuh. Tempat kudus. Dia tanahnya itu dipakai di sana. Even dia ada di negara kafir. Untuk dia sembahyang. Di atas tanahnya Israel. Ya, saya enggak ngajak saudara kalau nanti saudara ke Israel bawa tanah loh, nggak boleh sama pemerintah sana, saudara bisa ditangkap lagi. Tanah mahal sekali di sana, ya kan? Yang punya tanah di Israel itu cuma satu yayasan namanya Santa Terra. Terra itu tanah, Santa itu suci. Saya nggak tahu di belakangnya siapa itu.
Nggak ada yang boleh yang lain yang beli, kecuali yayasan ini, Santa Terra. Terra Santa. Kalau Bapak Ibu belajar pasti tahu itu. Nah, Bapak Ibu dia bawa itu. Wah, mungkin satu kereta besar, saya nggak tahu lah ya. Supaya nanti dia taruh di rumahnya, dia untuk sembahyang di Tanah Kudus itu. Itu, saya sampai berkata hebat ini. Berubah sudah deh. Makanya dia saking tahunya berkata, ini kan aku punya raja, Elisa, Tuan Elisa. Nanti kalau raja itu mengajak aku sembahyang ke dewanya, saya kalau nggak ikut, saya dipecat. Saya harus admit, wong saya panglima. Saya harus jadi pengawalnya dia. Oh, nggak apa-apa, kamu masuk saja. Yang penting hatimu harus tertambat ke Tuhan. Nah, oke, pembelajaran itu selesai. Pulang. Elisa dikasih nggak mau. Bukan sombong. Ada waktunya menerima, ada waktunya tidak menerima. Karena lagi ngajar ini. Saya ulangi ya. Dalam hidup itu mesti minta hikmat. Kapan kita menerima, kapan kita tidak menerima. Iya, itu pembelajaran juga itu. Bukan Elisa nggak perlu uang, nggak perlulah. Dia punya sekolah kenabian, dia punya penginapan untuk orang pada datang, perlu dana. Tapi sekali lagi dia sedang mengajar sebuah prinsip untuk Naaman. Supaya ini dibawa ke negerinya. Dampaknya ke semua tentaranya. Dampaknya ke inner circle istana. Dampaknya ke seluruh hal. Karena dia pemegang keamanan. Gehazi tadi yang kita udah baca. Berpikir, sungkan ini Elisa. Gehazi itu hebat loh, Bapak Ibu semua. Dia itu pelari apa saya nggak tahu. Maraton atau pelari apa. Kereta dikejar bisa kena. Itu memang kekuatan duit itu ngeri. Untung jantungnya nggak copot. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu kan keretanya Panglima. Kan gede kudanya, saya nggak tahu 4 atau 6. Itu dikejar bisa kena. Wah, memang duit itu memang luar biasa ya. Wih, kekuatannya saya nggak tahu. Itu orang kayak kesurupan loh, Bapak Ibu. Lari. Waduh, itu saya nggak tahu, itu jantung bisa copot sih mungkin. Itu kaki ngewel itu, kaki itu begitu kena ke Eli, kena Aman, selamat. Dia selamat sambil ngewel begini, ngewel itu tahu bergetar. Itu kayak orang diurapi, padahal nggak diurapi itu. Waduh, makanya Naaman tanya, selamat. Yuk, selamat. Maksud Naaman, jantungmu copot enggak? Kakimu patah enggak? Makanya dia tanyanya, selamat. Oh, selamat Tuhan. Tapi selamat Tuhan. Untung kakinya enggak copot loh. Jantungnya enggak copot itu. Oh, tapi ngomong sambil kayak orang stroke itu. Selamat. Kayak orang stroke susah ngomong begitu. Nah, begini Bapak Ibu, itu yang tadi saya katakan. Begitu dia minta itu, kan orang sekeliling Naaman langsung berpikir, oh, orang gratis yo. Nggak ada yang gratis ternyata. Mereka tahu ini Gehazi itu inner circle-nya Elisa. Nah, Gehazi ya. Jadi dia sedang mencoreng. Nah, saya ingatkan saja Bapak Ibu. Ini hal penting yang harus kita cermati, Bapak Ibu, dari Gehazi. Dia mencoreng bahwa begini, Tuhan lagi ngajar lewat Elisa, bahwa kedudukan uang itu tidak bisa tolong orang. Kalau Tuhan tidak bermurah hati dan orang itu karakternya diubahkan. Untung ya puji Tuhan, Naaman nggak murtad. Ya, berapa banyak kita kadang-kala, maafkan ya, lewat hidup kita banyak orang jadi tersandung kan? Ya, sebab yang kedua ini dia. Kita belajar apa dari Gehazi? Saya langsung masuk yang kedua ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah ini. Gehazi punya identitas, punya status, punya posisi hebat. Dia inner circle-nya Elisa, dia orang yang dipercaya sebetulnya. Kan dia mengikuti Elisa sudah lama. Tapi ternyata saya beritahu ya Bapak Ibu ya, bahwa dekat dengan orang top itu tidak menjamin kita berubah. Makanya saya heran kalau ada orang bangga, wih aku dekat pendeta top, lu tahu nomornya, tahu nomor handphonenya, tahu ini. Oh sorry, saya bilang Pak, Ibu jangan bangga begitu. Banggalah dekat dengan Tuhan.
Ya, nggak apa-apa, dekat pendeta bagus lah. Cuman kan nggak jaminan orangnya berubah. Malah kadang pendetanya berubah seperti orang itu. Bisa jadi. Saya lihat teman-teman saya sekarang pakai sepatunya berubah, apanya berubah gara-gara dekat orang yang pakai begitu jadi berubah. Makanya dekat pendeta nggak mengubah orang, malah orangnya pendetanya berubah kayak orang itu bisa jadi juga. Ya. Pak Rubin kok nggak berubah-ubah ya. Ya saya begini saja lah. Ya bisa saja saya berubah kalau saya nggak. Nah itu berubahnya maksudnya ke arah Kristus lah yang saya kejar. Saya lagi terus belajar. Nggak gampang itu. Tanya Pak Yongki, nggak mudah untuk berubah ke arah Kristus. Itu kan kita mesti kerap semua daging kita sampai habis ya. Tapi Bapak Ibu kembali ya. Status posisi identitasnya Gehazi itu ternyata dipakai hanya untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melanggar kehormatan. Ya, saya ulangi lagi. Bapak Ibu, saya ingatkan ya, kita ini punya identitas status. Kita ini punya posisi adalah anak-anak kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, yang di YouTube, yang di sini saya ingatkan, Bapak Ibu ini bukan orang sembarangan. Kita ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 berkata, ayat 18, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, itu bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing ya. Ya, bayangkan. Kita ini 1 Petrus 5 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, yang telah dipanggil dari gelap kepada terang untuk memberitakan perbuatan yang besar. Ya, bayangkan kita punya status, identitas, potensi, kedudukan begitu hebat dalam Tuhan. Tapi ternyata ketika itu dipakai untuk menguntungkan ego sendiri, maka itu mencoreng kehormatan. Ya, jadi begini Bapak Ibu, memang betul kehormatan sekarang banyak dilanggar. Demi uang, demi apa saja. Saya berharap di PMC New York ini, atau di platform YouTube dimanapun Bapak Ibu berada, atau mungkin yang ke Zoom ini ada di Indonesia, mari jaga ini dalam kehidupan. Ya, Pak Rubin kalau begitu karakter harus dijaga. Oh iya. Saya sampaikan quote-nya Billy Graham. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ini, pasti Bapak Ibu akan setuju. Ya, Billy Graham seorang menurut saya orang yang finishing well, ada di Texas, ya agak jauh dari New York sih. Tapi orang ini kalau ngomong influence ya hebat. Salaman mungkin hampir dengan 140 kepala negara di seluruh dunia. Ya, susah datang ke Indonesia waktu itu karena soal izin imigrasi, sebab kalau dia khotbah jutaan orang mendengar dan pengaruhnya begitu luar biasa. Oh iyalah, ini orang diundang oleh Queen Elizabeth mungkin 2 kali. Saya lihat di film dokumenter namanya Crown, ya Ratu Elizabeth panggil khusus untuk datang ke istana Buckingham. Itu orang ini memang luar biasa, pengaruhnya begitu hebat ya. Ya orang ada di peternakan di Texas, kalau mungkin Bapak Ibu lebih tahu kan, Bapak Ibu ada di Amerika lebih mengerti biografi ini. Tapi yang luar biasa, dia punya quote bagus. Dia berkata begini, kalau kekayaan kita hilang, itu sebenarnya tidak ada yang hilang. Asal kita sehat, kita bisa bekerja lagi. Kalau kekayaan hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang. Kalau kesehatan kita hilang, ada sesuatu yang hilang. Ya, misalnya tangan diamputasi atau kaki dipotong karena diabetes atau apa, berarti ada sesuatu yang hilang. Tapi dia berkata, kalau karakter hilang, semua hilang. Wah, itu menurut saya quote yang dalam banget dan perenungan dari sekian puluh tahun beliau hidup. Beliau meninggal mungkin usia 90-an tahun ya kira-kira, saya agak lupa. Ya, Ruth Graham meninggal dulu, kemudian baru beliau meninggal. 90-an lebih kali, I think. Ya, tapi dia berkata, kalau kekayaan hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang. Kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau karakter hilang, semuanya hilang dalam kehidupan kita. Nah, kehormatan itu penting sekali, Bapak Ibu ya. Ya, sayangnya sekarang kan rasa hormat sudah hilang. Gara-gara itu tadi jabatan, kekuasaan, uang. Nah, identitas posisi kedudukannya Gehazi
Dia pakai untuk memanfaatkan buat kepentingan sendiri, tapi dengan cara dia melanggar kehormatan. Kok begitu, Pak? Oh iyalah, dia kan tipu. Naaman dengan berkata, Elisa minta uang. Aduh. Ya, baru ada tamu datang. Mungkin ada tamu datang. Mungkin benar di titik itu. Mungkin ya, karena Alkitab tidak menjelaskan. Baru ada tamu datang. Tapi kemudian tuanku Elisa meminta untuk Tuhan memberi 2 talenta. Satu setalenta itu nilainya kalau sekarang antara 3.800 sampai 4.000 US dollar. Ya, jadi kalau 2 talenta ya Bapak Ibu bisa kalikan sendiri. Dengan kurs sekarang mungkin kira-kira ya saya nggak tahu, hampir 100 juta kali, I think. Nggak tahu ya, hampir 4.000 US dollar, 3.800 sampai 4.000 US dollar. Jadi kalau kali 2 ya hampir 8.000-an. Ya, 100 juta lebih kali kira-kira. Ya nggak banyak sih sebetulnya kalau ngomong soal jumlah ya. Maksud saya bukan saya menyepelekan uang segitu, itu gede lah. Tapi maksud saya sayang ya ditukar dengan kehormatan. Ya, dan caranya dia pakai tipuan lagi. Ya, ini menurut saya pembelajaran yang harus kita kemudian sebab kehormatan ini sekarang hilang loh. Di antara kita aja saling menyerang. Saya lihat ya perpecahan begitu hebat. Orang saling menyerang di tempat terbuka yang namanya media sosial. Wah, padahal orang lupa begini. Tuhan kita ini Tuhan terhormat. Bapak Ibu maafkan kalau saya sharing mungkin mengembalikan kita pada ketajaman-ketajaman karena saya pikir ini penting Bapak Ibu ya. Terhormatlah di keluarga, terhormatlah di kehidupan. Terhormatlah dalam gereja, terhormat karena our God is an honorable God. Ya, aminkan itu Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang terhormat. Tuhan yang kehormatannya begitu luar biasa. Dia menghormati apa saja. Dia menghormati hukum, dia menghormati janji, dia menghormati integritas, dia menghormati segala hal. Dia menghormati pernikahan, dia menghormati kekudusan, dia menghormati janji, dia menghormati apa saja. Kehormatan itu penting sekali. Gehazi langgar itu. Nah, saya selesai dengan prinsip ini, Bapak Ibu. Berharap ini menjadi perenungan, tapi berikutnya, Bapak Ibu. Apa yang coba saya ingin sampaikan buat kita, ya saya sadar sekali lagi rasa hormat ini sekarang sangat mengalami degradasi di masyarakat kita. Ya, keluarga lagi diserang dengan hal yang mengerikan menurut saya. Kalau Bapak Ibu mungkin di Amerika udah lebih itu ya terbuka ya. Serangan identity gender begitu hebat sekarang. Ya, oh ya. Orang sekarang sudah menyerang lembaga kehormatan namanya family, keluarga. Sebenarnya ini adalah Mazmur 2 sedang dikenapi. Rusuh bangsa-bangsa, suku-suku bangsa merekap perkara sia-sia untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dan itu tujuannya kita tahu lah filmnya akan kemana. Yaitu hukum akan dihapus, orang akan sebebas-bebasnya. Ya, saya lihat mungkin Amerika sudah ke sana, Australia lagi juga ke sana. Saya terakhir dalam anugerah Tuhan bulan lalu ke Australia hampir 2 minggu untuk pelayanan. Saya kaget luar biasa, udah diusulkan di parlemen untuk nanti nggak ada lagi jenis kelamin, nggak ada, dan nama ayah ibu sudah akan dihapus. Itu kita sudah, saya sampai bilang sama gereja-gereja di sana, teman-teman semua, karena ketemu beberapa pendeta ya, kalian mesti bersiap, ini tantangan tidak gampang, sebab nanti kalau kalian tidak ikutin aturan ya berarti kalian bisa saja akan disu. Kalian akan dimasukkan ke pengadilan, bisa saja kalau tidak memberkati sejenis misalnya, atau apa kan, real aja kenyataan yang akan dihadapi di depan. Karena ini lembaga lagi diserang, kehormatan ini lagi diserang. Ya, orang akan dibuat confused, dibuat apa. Ya, Indonesia, oh iya, sudah juga Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dengar nggak podcastnya Daniel Mananta kemarin? Nggak tahu, saudara ikuti atau enggak. Mungkin ya saya kaget juga. Sebab ternyata ada sekolah yang sudah pakai 3 toilet itu. Ya, sudah 3 loh. Ya.
Sampai saya berkata, enggak, ini serangan, ini serangan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau sudah melibatkan setan, saya beritahu, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan. Kecuali satu saja, kuasa Tuhan Yesus. Saya ulangi, kalau sesuatu sudah melibatkan ini kekuatan, evil spirit, itu tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan. Kecuali satu, gereja yang diurapi. Makanya yang diserangkan Tuhan dan yang diurapinya. Mazmur pasal 2, nanti Bapak Ibu baca betul-betul sekarang sedang terjadi. Makanya kita harus hidup dalam anointing yang kuat. Pengurapan yang kuat. Karena inilah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan kita sudah mengalahkan kan oleh kuasa darah Yesus. Nah, jadi saya tahu yang terjadi di Amerika nggak gampang. Pastor Yongki dengan tim yang ada, saya tahu nggak mudah menghadapi situasi ini ke depan. Anak-anak kita apalagi akan dibuat bingung, ya, akan dibuat bingung filosofi dengan itu. Disney kemarin kalau Bapak Ibu udah terima itu ya, saya terima dari teman saya, udah bersiap, sudahlah semua, hampir semua film, semua apa sudah diarahkan ke sana semua. Ya ini nggak main-main ini. Ya orang ngomong apakah ini pemusnahan Pak Rubin, terserah. Memang kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi tetap kehormatan, kekudusan, takut akan Tuhan, integritas karakter Kristus, itu menjadi kekuatan gereja yang tak terkalahkan. Iyalah, siapa yang bisa menang dengan kehormatan Tuhan? Nggak ada. Tuhan terhormat, Tuhan sakral, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan tak terkalahkan. Nah, itu dia identitas kita. Itu kenakan. Ya, makanya Paulus berkata, kenakanlah Kristus ya dalam setiap hari. Ya, kadang-kala Kristus digambarkan kayak pakaian begitu ya. Kenakanlah. Itu kan kita mengenakan jubah kemuliaan yang tadi saya katakan. Yang hilang itu. Ya, dalam diri kasih. Tapi yang ketiga, nah ini dia. Ya, yang ketiga meneguhkan saja dari apa yang tadi saya sudah sampaikan beberapa kali. Potensi untuk menjadi Elia, Elisa, Gehazi hilang gara-gara Gehazi punya sikap yang salah terhadap kekayaan atau uang. Ya, jadi sikapnya salah. Saya sekali lagi katakan, saudara perlu diberkati. Saudara sangat kaya, nggak apa-apa. Please, please, please. Ya, Tuhan memerlukan orang-orang yang diberkati, orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang melimpah ruah dalam kehidupan. Itu kan rencana Tuhan begitu. Tapi sikap kita tolong jangan sampai salah. Ya, mengingatkan ini kan hal biasa Bapak Ibu ya, bahwa uang itu hanya alat. Kan uang itu tujuannya untuk jadi alat tukar dan alat transaksi. Iya kan? Cuman itu aja. Dia ada di situ saja, nggak boleh punya jabatan lain. Dia hanya alat tukar, alat transaksi. Nah, tapi sekarang uang sudah berpindah menjadi alat kekuasaan. Bahkan orangnya sudah dikuasai. Ya kan? Karena sikapnya yang salah. Oh, saya perlu uang, Pak Yonggi perlu uang. Iyalah, saya terbang kemana-mana kan nggak mungkin pakai cinta. Cinta, ya enggak lah. Datang ke konternya Garuda dan berkata sama pegawainya, halo cinta, kan nggak mungkin lah dikasih tiket. Enggak lah. Saya mesti bayar pakai uang lagi. Iyalah. Tapi kan itu hanya alat tukar saja. Itu hanya alat transaksi. Udah di situ saja. Udah tidak bisa kemana-mana. Ya kan? Tapi kan sekarang uang sudah mesti menjadi alat kekuasaan. Karena dengan uang orang pikir, aku bisa kendalikan semuanya. Termasuk Tuhan mau dikendalikan nih. Kayak Naaman tadi. Tuhan mau dikendalikan pakai kekuasaannya dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Elisa nggak mau temui dia. Nah, Gehazi punya sikap yang salah. Dia pikir dengan itu, dia bisa masa depan semuanya baik, apa semuanya baik. Iya, katanya. Kalau di Indonesia punya 9 digit aman, melihat kan. Kalau di Amerika 6 digit lah cukup ya. Bolehlah 6 digit ya, jutaan US dollar cukup lah, ya kan. Jadi pada ketawa ini, yang mengerti yang saya katakan ya. Iyalah, ya kan katanya. Tapi toh ternyata kemarin pandemi mengajarkan kita semua digoncang. Itu baru kecil goncangannya. Ini kalau ke depan terjadi goncangan lebih besar lagi. Nah, kan ini baru kecil. Tuhan lagi ngomong gini, kamu ngandelin siapa sebetulnya? Bukan salah lo punya itu.
Tapi sikapnya jangan sampai salah, Bapak Ibu. Nah, perlu kita kembali kepada perenungan firman yang kuat. Saya nggak tahu Bapak Ibu kaget atau tidak mendengar ini. Tuhan itu nggak punya uang. Ya, Tuhan nggak bikin uang. Tuhan itu punyanya emas, perak, seluruh bumi ini, langit dan segalanya. Dan sebenarnya negara yang sehat kan harusnya mencetak uang itu di backup pakai emas. Ya kan? Makanya semua yang punya emas, ya kan? Saya tahu Ibu Yongki itu punya emas Yongki kan. Dan besar itu. Berapa puluh kilo. Istri saya tuh lumayan loh, punya 70 kilo emas rubin. Ya, nggak, maksud saya yakin lah yang ketawa-ketawa ini sudah simpen-simpen emas juga, ya kan? Nah, iyalah. So, memang sistemnya Tuhan itu emas. Makanya 5 kekayaan yang Bapak Ibu perlu kejar. Yang satu hikmat, yang kedua emas, tanah, sumber mata air, agrikultur. Kejar di situ, ini bisnis yang paling tidak akan mungkin bisa goncang. 5 ini. Ya, saya ulangi lagi. Wisdom, hikmat. Saya pernah sampaikan ini, kalau nggak salah sekian saat yang lalu. Hikmat, kemudian tanah, emas, sumber mata air, dan kemudian agrikultur. Ini tidak akan pernah goncang, Bapak Ibu. Dan harganya akan terus naik. Ya, nah aset kita di ini, Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ya, saya kalau ada dana, misalnya ambil tanah, ambil saja. Tapi tanahnya dikelola. Tanahnya dikelola. Karena tanah itu adalah sumber hal yang luar biasa. Tanah itu kan identitas kita. Kalau ada 2 hal kekal yang tidak akan hilang adalah 2 ini adalah roh dan tanah. Karena nanti kita ada di langit dan bumi yang baru. Ya, itu ada tanahnya juga, Bapak Ibu. Roh kita jelas kekal. Nah itu semua milik Tuhan, Bapak Ibu. Sayangnya GASI nggak mengerti prinsip ini. Nah, saya tidak kemana-mana lah. Itu nanti saya ngajar ekonomi kerajaan lagi ya, kingdom economics, saya tidak akan mengajar itu. Tapi sikapnya salah terhadap uang. Sekali lagi, nggak apa-apa punya uang, tapi sikap jangan salah. Soal kalau uang sudah jadi tuan, berarti jadi mamon dia. Kapan uang dipersonifikasikan jadi pribadi yang menolong kita, berarti uang sudah jadi mamon. Nah, kalau sudah jadi mamon, Matius 6 ayat 24, kamu tidak bisa mengabdi kepadaku, tapi pada saat bersamaan kamu mengabdi pada mamon. Mamon itu apa? Pribadi yang bersembunyi di balik uang. Ya, cirinya orang berkata, udahlah asal ada duit semua beres. Itu bahaya itu. Berarti dia sudah lupakan Tuhan. Ya, nah sekali lagi uang tidak salah. Saya tidak ngomongin uang salah loh. Cinta uang. Karena uang itu sistem dunia. Makanya kalau kita kelola aset Tuhan, pasti sistem dunia bayar kita kok. Cuman kita harus tahu untuk apa uang ini. Ya dipakai untuk jadi berkah. Kelola aset ini, Bapak Ibu. Hikmat, tanah, emas, mata air, agrikultur. Kelola ini, maka sistem dunia yang adalah uang akan membayar kita. Tapi pola kita harus benar bahwa uang dipakai untuk jadi berkah. Sayangnya, GASI tidak menaklukkan, tapi ditaklukkan. Yuk, jangan jadi GASI, karena dia melihatnya di lembah, pendek, gelap, terbatas. Tapi kita mesti naik ke Bukit Sion. Ingat lagu sekolah minggu ya? Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Nah itu ada di atas. Yudea, Yerusalem. Pandangan luas, lebar, terbuka, sangat terjal. BMC New York, Tuhan memberkati. Semua yang ada di YouTube, tetap semangat. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. God bless you all. I want pray for you all, dimanapun Bapak Ibu berada. Yuk kita berdoa sebelum saya serahkan pada sahabat kekasih saya, kakak saya yang baik namanya Pastor Yongki. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Korapa shedekara pata kasakoto korakala. Shedekara mata kasikete karapalapa. Hamba berdoa apa yang kau sudah sampaikan termeterai di hati kami, menerobos roh kami terdalam. Kami mau belajar Tuhan. Kami tidak menghakimi GASI, tapi GASI memberi kami pelajaran bahwa akhirnya apa yang dilepas oleh Naaman malah itu kena ke dia, tapi apa yang diperoleh Naaman malah dilepaskan oleh dia.
Sekali lagi, apa yang dilepaskan oleh Naaman, kustanya, malah kena ke Gehazi. Sementara apa yang didapat oleh Naaman, malah dilepas oleh Gehazi. Tuhan, hamba berdoa ini tidak terjadi pada kami. Kami belajar hari ini untuk tetap hidup fokus kepadamu, punya sudut pandang yang luas. Berkati setiap kami, untuk kami memulai dengan baik, tapi kami juga ujungnya tetap excellent, tetap baik, untuk Tuhan dipermuliakan. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami minta roh pengertian, hikmat, dan wahyu terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur, berkati umat-Mu yang ada di BMC New York ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.